warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasida Amalia, mahasiswi Magister Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Angkatan 2020-2021. Saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler. Selamat menyaksikan. Pasien nomor 7, silakan masuk Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Nasida. Maaf, kalau boleh tahu dengan siapa Pak? Dengan Supriyanto. Saya sambil mencatat ya Pak. Silakan. Usia Bapak berapa sekarang? 47 tahun. 47 ya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Perum Permata Kuda 2, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Bekasi Utara ya Pak. Oh iya, Bapak kesini ada keluhan apa ya? Keluhan saya itu akhir-akhir ini 1 bulan terakhir ini kalau saya ada aktivitas dada saya di sebelah sini ini terasa nyeri, terutama kalau saya naik tangga atau saya ngangkat barang yang agak sedikit berat itu terasa nyeri. Rasa nyeri ya Pak ya? Iya. Terus kalau sedang nyeri dada gitu, apa yang Bapak lakukan untuk meringankan gejalanya? Saya tidak minum obat, saya hanya istirahat sebentar, kira-kira setengah jam. Nanti berangsur-angsur nyerinya hilang, terus saya mulai lagi bekerja. Oh gitu, Iya. Baik Pak. Bapak ini ada keluhan sesak atau dada berdebar-debar atau seperti menjalar ke belakang? Ada memang sedikit sesak, terus ada juga menjalar ke belakang di bagian punggung saya sini. Ada yang menjalar ke belakang ya? Iya. Terus Pak, ini Bapak apakah perokok? Iya, saya merokok memang. Berapa bungkus atau berapa batang Pak sehari Pak? Sehari saya merokok 1 bungkus. 1 bungkus. Kira-kira 20 batang. Cukup banyak ya Pak? Iya. Sudah lama juga itu merokok Pak? Sudah 20 tahun. Oh sudah 20 tahun. Iya. Maaf, Bapak punya riwayat darah tinggi atau kencing manis atau kolesterol? Memang saya punya darah tinggi. Iya. Kencing manis nggak ada Pak? Kencing manis tidak ada, kolesterol juga saya tidak ada. Terus selama ini Bapak mengkonsumsi obat untuk hipertensi? Memang saya disarankan oleh dokter penyakit dalam saya untuk mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, tetapi pada prakteknya saya tidak disiplin untuk meminumnya begitu. Oh, jadi jarang-jarang ya Pak ya? Iya. Disiplin ya? Iya, jarang-jarang. Maaf Pak, apakah Bapak peminum alkohol? Kalau alkohol tidak pernah. Obat-obatan untuk tidur atau mengurangi stres? Tidak Tidak juga ya Pak. Apakah di keluarga Bapak ada yang memiliki penyakit hipertensi, kencing manis atau kolesterol? Kalau untuk hipertensi ada ibu saya, kakek dan nenek saya ada. Tapi kalau kencing manis atau kolesterol tidak ada. Oh baik. Atau Bapak punya riwayat pernah dioperasi di bagian dada atau di bagian leher? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Keluarga Bapak ada juga yang pernah operasi? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, ini saya simpulkan dari hasil analisa saya. Ini nama Bapak Bapak Supriyanto, umur 47 tahun, tinggal di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, betul Pak? Iya. Terus Bapak datang ke sini dengan keluhan nyeri dada, agak menjalar ke belakang dan agak sesak. Iya. Terus rasanya seperti terhimpit benda berat ya? Iya. Dan terutama pada saat mengangkat benda-benda yang berat seperti kursi. Terus untuk menguranginya Bapak hanya istirahat ya? Iya. Tidak meminum obat-obatan. Terus di sini juga Bapak merupakan perokok berat sekitar 1 bungkus sehari Pak, betul? Iya. Terus Bapak juga punya riwayat hipertensi, kencing manis dan kolesterol Bapak tidak ada. Terus sebenarnya Bapak punya obat untuk hipertensinya tapi jarang diminum, Iya. tidak disiplin ya. Terus dari keluarga juga ada riwayat darah tinggi dari ibu, kakek dan nenek. Sedangkan kencing manis dan kolesterol tidak ada juga dari keluarga. Terus Bapak juga tidak pernah minum alkohol dan obat-obatan untuk mengurangi stres atau obat tidur ya Pak ya. Iya. Terus tidak ada juga riwayat operasi di bagian dada atau leher. Begitu Pak? Betul. Baik Bapak, wawancaranya sudah cukup. Saya mau akan lanjutkan pada
pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Iya, silakan. Silakan Bapak tidur di tempat tidur. Mohon maaf dibuka bajunya bagian atas. Saya sambil mencuci tangan. Iya, silakan. Pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler terdiri dari 4. Pertama, inspeksi. Kedua, palpasi. Ketiga, perkusi. Dan yang keempat adalah auskultasi. Selanjutnya kita mulai pada pemeriksaan fisik yang pertama, yakni inspeksi. Pak, kita mulai ya Pak, pemeriksaan fisiknya. Perhatikan bagian wajah pasien. Apakah tampak pucat, sianosis, tampak sesak, atau pasien menahan nyeri. Selanjutnya kita perhatikan pada bagian mata. Pada bagian mata ini kita lihat sklera pasien. Bapak mohon maaf lihat ke atas ya. Kita perhatikan apakah ada konjungtiva anemis atau sklera ikterik. Bapak selanjutnya lihat. Ya, lihat di sini Pak. Ya. Kita perhatikan apakah ada sklera ikterik. Selanjutnya kita lihat di area mata apakah ada garis melingkar putih atau abu-abu di tepi kornea atau arcus senilis, atau ada santelasma pada plak kuning pada kelopak mata. Selanjutnya kita periksa di area bibir dan mulut. Pada area bibir dan mulut kita perhatikan apakah ada pucat atau anemi atau ada tanda kebiruan atau sianosis. Nah, kita perhatikan pada bibir atau mulut apakah ada kering. Ini menandakan sebagai dehidrasi. Dan kita perhatikan lidah pasien. Kita minta pasien Bapak silakan menjulurkan lidahnya. Kita perhatikan apakah pada lidah tampak ada kebiruan atau tanda sianosis sentral. Cukup Bapak. Selanjutnya kita periksa area torak. Pada area torak kita menilai dinding dada. Apakah pada dinding dada ini tampak normal atau ada kelainan seperti pectus carinatum, yaitu dinding dada menonjol keluar, atau adakah pectus escapulatum atau dinding dada masuk ke dalam, atau kita lihat juga adakah barrel chest, sebagian dada membesar seperti dada burung. Pada area torak kita perhatikan juga apakah ada bekas torakotomi atau sternotomi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas. Pada pemeriksaan ekstremitas atas, yang pertama kita menilai pulsasi nadi radio-radial delay. Normalnya nadi ini akan berdenyut secara bersamaan. Kita hitung dalam 1 menit secara bersamaan. Jika ada keterlambatan denyut, adanya kemungkinan koartasio aorta. Selanjutnya, kita cek collapsing pulse, pastikan pasien tidak mengalami nyeri bahu. Caranya, angkat tangan pasien setinggi di atas kepala. Jika kolaps, kemungkinan ada regurgitasi aorta. Selanjutnya, kita perhatikan apakah ada sianosis pada jari tabu atau kelamber pinjer. Anjurkan pasien untuk melakukan Samrod window test. Begini Pak, silakan Pak. Ya. Kita perhatikan pada jari pasien, apakah ada rongga pada kedua jarinya. Pada jari Bapak tidak ada rongga ya, berarti ini tidak ada clumping pinjang. Selanjutnya kita perhatikan pada jari-jari pasien apakah ada tar staining atau noda bekas rokok pada jari. Selanjutnya kita menilai refilling kapiler, yaitu untuk menilai capillary red time. Caranya kita pencet kuku, selanjutnya kita lepas dan kita perhatikan nilai normalnya dalam capillary red time sekitar 2-3 detik. Selanjutnya kita inspeksi pada ekstremitas bagian bawah.
adakah tanda udim pada di bagian kaki kedua tungkai? Di sini Pak Suprianto tidak ada tanda udim. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Sebelum melakukan palpasi, kita melakukan terlebih dahulu menggosok-gosok tangan kita agar kehangatan tangan kita dengan kehangatan badan pasien sama. Jadi supaya pasien tidak terlalu kaget. Selanjutnya kita palpasi pada bagian dada, yaitu untuk memeriksa proyeksi jantung. Yang pertama adalah atrium kanan. Pada atrium kanan merupakan bagian jantung yang terletak paling jauh di sisi kanan, yaitu kira-kira 2 cm di sebelah kanan tepi sternum, setinggi costosternalis. 1, 2, 3. Setinggi ini kira-kira dari sternum 2 cm. Nah, 4, 5, 6. Kurang lebih atrium berada di sini. Selanjutnya kita palpasi ventrikel kanan. Ventrikel kanan menempati sebagian besar proyeksi jantung pada dinding dada. Batas bawahnya adalah garis yang menghubungkan sendi costosternalis ke-6 dengan apeks. Jadi dari 6 sini sampai dengan apeks. Palpasi berikutnya adalah proyeksi atrium kiri, yaitu bagian jantung yang terletak paling posterior dan tidak terlihat dari depan kecuali sebagian kecil saja. Atrium kiri terletak di bagian belakang pada sendi costosternalis kiri, bagian 2. 1, 2. Jadi proyeksi atrium kiri kurang lebih berada di sini, tetapi berada di posterior atau bagian belakang. Selanjutnya adalah proyeksi ventrikel kiri, tidak tampak dari depan, tapi pada proyeksi jantung pada dada daerah tepi kiri atas selebar 1,5 merupakan wilayah ventrikel kiri. Batas kiri jantung adalah garis yang menghubungkan dengan apeks jantung dengan sendi costosternalis kedua sebelah kiri. Ini sebelah kiri ya. Ini apeks jantung. Kurang lebih ventrikel kiri berada di sebelah sini. Selanjutnya adakah palpasi trill, yaitu getaran menunjukkan adanya gangguan aliran darah akibat gangguan penutupan katup jantung atau atrial septal defect. Dengan cara palpasi pada keempat area katup, rasakan adanya getaran. Palpable murmur atau ini menunjukkan adanya kelainan katup bawaan atau penyakit jantung kongenital. Selanjutnya adalah palpasi PMI atau Point of Maximal Impulse atau denyut apeks. Caranya, tentukan lokasi apeks dengan meletakkan jari pada dada, luas pulsasi berdiameter 1-2 cm atau 1 jari pelebaran atau pergeseran pulsasi. Ini menunjukkan adanya kardiomegali. Jadi di lokasi apeks kurang lebih berdiameter 1-2 cm. Ada di sini PMI. Ini adalah pemeriksaan tekanan vena jugular, yakni untuk penilaian terhadap tinggi pengisian vena jugular interna di leher. Caranya, pertama kita anjurkan pasien untuk menengok ke sebelah kiri. Bapak mohon maaf, menengok ke sebelah kiri Pak. Selanjutnya kita perhatikan pada vena jugular, pada undulasi yang kuat dan terbesar, kita perhatikan dulu. Nah, berada di sini, lalu kita tandain dengan spidol. Berada di sini. Selanjutnya kita tandai di dada bagian yang sangat menonjol atau angulus sterni. Nah, kita perhatikan di sini angulus sterni. Kemudian kita ukur, tetapi terlebih dahulu kita tinggikan dulu kepala pasien sekitar 30 derajat. Mohon maaf Pak, saya tinggikan dulu. Dengan bantuan 2 penggaris, kita hitung vena jugularnya. Yang pertama, penggaris kita taruh pada titik 0 di angulus sterni. Selanjutnya kita temukan pada undulasi yang tadi kita tandai,
undulasi pena jugular sampai ketemu dengan angulus sterni. Di sini kurang lebih di angka 9. Normalnya adalah CPT adalah di bawah 10. Pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi. Perkusi ini adalah untuk menentukan batas-batas jantung. Batas-batas jantung dinilai adalah batas jantung kanan dan batas jantung kiri. Pak, saya akan mengetuk-ngetuk di dada Bapak ya Pak ya, mungkin agak kurang nyaman. Yang pertama adalah menentukan batas jantung kiri. Kita mulai dari sebelah lateral ke medial. Ini adalah perubahan antara bunyi sonor dari paru-paru ke redup relatif kita tetapkan sebagai jantung kiri. Perkusi batas jantung kanan. Perkusi juga dilakukan dari lateral ke medial. Di sini agak sulit menentukan batas jantung karena letaknya agak jauh dari dinding depan torak. Batas bawah jantung kanan ada di sekitar interkostal 3 sampai 4 kanan di linea parasteralis kanan. 1, 2, 3, 4. Kita perkusi dari lateral ke medial. Dari sonor ke redup. Batas jantung kanan. Pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi jantung. Pada auskultasi ini kita menggunakan stetoskop. Kita gunakan pada bagian membran stetoskop. Yang pertama kita auskultasi adalah proyeksi katup jantung. Yang pertama katup mitral. Katup mitral itu berada di ICS 5 atau di garis mid clavicula. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah katup mitral. Selanjutnya adalah katup trikuspid, yaitu berada di ICS 4. 1, 2, 3, 4. Ini dekat dengan sternum. Posisi katup trikuspid. Selanjutnya adalah katup pulmonal, yaitu di interkostal 2 di parasteralis sinistra. 1, 2. Ini katup pulmonal. Selanjutnya adalah katup aorta. Dia juga berada di interkostal 2, tetapi di bagian destra, di samping sternum, di bagian kanan. 1, 2. Ini adalah katup aorta. Selanjutnya adalah auskultasi bunyi jantung S1. Pada bunyi jantung 1 terdengar di area trikuspid dan mitral. Tadi trikuspid berada di 5, interkostal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada katup mitral di ICS 4. Kita dengarkan bunyi jantung 1. Pada bunyi jantung 1 ini akan terdengar loop. Ini merupakan kontraksi isometris dari bilik pada permulaan sistole. Auskultasi berikutnya adalah bunyi jantung S2. Bunyi jantung 2 terdengar di area aorta dan pulmonal. Pada pulmonal itu tadi berada di interkostal sebelah kiri. 1, 2, di sebelah sini pulmonal, dan aorta berada di interkostal 2 di destra. 1, 2. Jadi di antara ini. Pada bunyi jantung 2 akan terdengar bunyi dup. Ini merupakan akibat proyeksi getaran menutupnya
katup aorta, dan pulmonalis pada dinding toraks. Bunyi jantung 2 normalnya lebih lemah daripada bunyi jantung 1. Selanjutnya perhatikan apakah ada bunyi bising atau bunyi tambahan dengan cara membandingkan terdengarnya bising dengan saat teraba arteri ictus atau pulsasi arteri karotis, maka bising itu adalah bising sistol. Tentukan lokasi bisingnya dan tentukan arah sampai mana bising yang dijalankan. Bapak, pemeriksaannya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, Pak.